Halo Sobat YouTube, selamat datang teman-teman semuanya di channel Praktisi Forex ya. Dan di video kali ini teman-teman, saya spesial pengen menjawab pertanyaan teman-teman tentang portofolio. Jadi banyak banget teman-teman ya, dari teman-teman tuh yang nanyain portofolio. Bang, upload portofolio barunya dong buat motivasi gitu. Bang mau tanya, emang kebanyakan trader, bla 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 bla, ini yang ada portofolionya ya banyak sekali. Minta link portofolio MyFX Book ya, ada MKL5 gitu, dan lain-lain ya. Oke. Oke. Banyak teman-teman yang nanya tentang portofolio atau MKL5 ya. Jadi, di video ini saya pengen menjawab pertanyaan teman-teman ya, seputar portofolio saya. Saya pengen buka salah satu portofolio trading saya, sambil saya menjawab beberapa pertanyaan dan juga sambil sharing beberapa tips ke teman-teman ya. Tapi sebelum itu seperti biasa ya teman-teman, kita simak dulu promo yang satu ini. Buat teman-teman yang mau trading forex jangan lupa sama broker XM ya teman-teman. Dan di broker XM ini ada beberapa jenis akun trading, standar, ultra low, dan shares teman-teman. Tapi yang paling favorit dan paling disenangin banyak trader itu adalah tipe akun standar. Di sini deposit minimalnya sangat kecil, yakni $5 aja. Kemudian instrumen tradingnya sangat lengkap. Kemudian di sini keunggulan dari akun standar ini bisa dapat bonus deposit. Eksekusi tradingnya juga sangat cepat teman-teman. Nah buat teman-teman yang mau buka akun trading bisa pilih ya, salah satunya adalah akun standar atau akun ultra low atau akun share seperti itu. Nah informasi selengkapnya teman-teman cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Oke teman-teman semuanya ya, jadi sebenarnya saya punya banyak sekali akun, ada di MetaTrader 5, ada di MetaTrader 4, ada ya, dan ada di beberapa broker. Nah, saya pada kesempatan kali ini saya kasih satu contoh portofolio saya selama 1 tahun terakhir. Jadi portofolio itu tumbuhnya bukan hanya harian atau bulanan ya, tapi minimal tahunan teman-teman. Nah, tanda seorang trader itu sudah bisa trading, dia sudah bisa grow up atau menghasilkan uang dalam jangka yang agak panjang gitu. Kalau teman-teman mungkin lihat orang atau trader profit ratusan persen dalam seminggu, itu belum tentu teman-teman. Tapi kalau ratusan persennya dalam setahun nggak pernah margin call, itu baru bagus ya. Jadi ya kalau cuman seminggu ratusan persen, habis itu margin call, itu namanya baru untung-untungan. Belum jadi trader kayak gitu. Oke ya teman-teman, ini deh saya buka salah satu. Saya sebenarnya malas teman-teman untuk buka portofolio. Kenapa males? Ya nggak ada untungnya buat saya kan nggak buka kelas juga enggak gitu. Kemudian apa itu namanya, jualan signal juga enggak gitu kan. Jadi nggak ada untungnya. Oke ya, saya di sini akan custom dari, awal tahun 2024 Januari sampai 2025 ya, berarti setahun ya. Hari ini saya buat, videonya di 20 Februari teman-teman kebetulan. Mungkin upload-nya April. Oke, nanti saya lihatin ya setahun itu historinya seperti apa. Sebenarnya teman-teman, saya malas ngeliatin portofolio, saya malas, bikin MKL5, bukan karena nggak bisa, tapi karena takut. Saya dulu pernah punya pengalaman teman-teman di tahun 2018-an, waktu awal-awal saya, pede banget mulai bisa trading, itu saya pernah kejebak sekali. Kejebaknya gimana? Saya bikin MK5, banyak yang follow, sudah 15, 17, 20-an orang. Akhirnya saya merasa tertekan di situ. Wah, kok nggak nyaman ya, kok trading seperti ada yang, mantau ya gitu, waktu itu teman-teman. Itu sudah 8, 9 tahun yang lalu teman-teman ya. Mungkin dari teman-teman ada yang belum jadi trader, saya sudah nampang di MK5. Nah itu sudah banyak yang follow, akhirnya saya nggak nyaman. Nggak nyamannya itu, ya mungkin saya sendiri yang nggak mampu kali ya, untuk trading dilihatin orang, itu kan dilihatin orang. Yang apa itu namanya, bulan ini harus profit, ya kayak gitu, akhirnya ter-pressure lah psikologi trading saya. Dari waktu itu teman-teman, saya memutuskan untuk tidak membuat portofolio di MK5 dan tidak membuat copy trading.
Ya, alasan saya sudah jelas. Ini juga menjawab teman-teman yang tanya ke saya tentang copy trading, "Bang, copy trade lu apa?" gitu. Saya nggak bikin ya teman-teman, mohon maaf. Saya nggak mampu, nggak apa-apa ya, saya akuin saya nggak mampu. Nggak mampunya kenapa? Psikologi saya merasa tertekan apabila diikutin orang. Itu kayak jadi beban teman-teman. Ya udahlah, makanya saya lebih enjoy untuk trading sendiri kayak gitu. Dan ini hasilnya untuk 1 tahun kemarin ya, sampai dengan tahun ini. Coba kita cek. Ini salah satu akun saya teman-teman. Ini, total depositnya itu di sini teman-teman bisa lihat ya, itu $28.600. Oke, $28.600 ya. Ini profit, $40.000 dan saya baru narik itu 18.000 ya. Nah, di sini itu masih ada saldo $50.000. Kalian tanya, "Bang, itu demo gundulmu," gitu. Demo nggak ada yang namanya bisa di-withdraw kayak gini ya. Dan ini saya menggunakan tablet teman-teman. Kalau teman-teman yang kadang-kadang asing, "Bang, kok MetaTrader-nya kayak gitu?" Ya buat teman-teman yang pakai tablet pasti paham, MetaTrader-nya memang kayak gini. Saya senang pakai tablet karena tampilannya masih seperti HP ya teman-teman, masih seperti handphone, tapi bisa landscape dengan lebar kayak gitu. Jadi enak teman-teman. Nah, ini adalah history, portofolio saya setahun terakhir teman-teman. Untuk tahun 2023 gimana? Nah, 2023 itu sudah saya tunjukin ke teman-teman. Cek aja di YouTube, trader nggak punya modal kumpul sini. Saya nanti tak jelasin semuanya. Punya modal kumpul kayak gini. Ini teman-teman yang paling atas ini saya sudah buka, portofolio saya di sini. Nah, di sini 1 tahun itu profitnya adalah, 400 juta. Modal saya di situ lebih kecil, $12.000 di tahun 2023, sepanjang tahun jadi 26.000 sekian ya, atau 25.000 sekian. Teman-teman buka aja ya, nggak apa-apa, buka aja di situ. Oke ya teman-teman, jadi ini adalah hasil dari, trading saya selama setahun teman-teman. Oke ya, jadi satu tahun teman-teman itu saya cuman profit 1 tahun ya, itu saya cuman profit kecil teman-teman. Ya, dari 28.000 ya, menuju, profit saya adalah 40.000 ya. 40.000. Dibuletin aja seperti ini ya. Jadi nggak nyampe 200% dalam waktu 1 tahun. Bisa dibilang ini sekitar 40.000 kurangi 28 adalah 12. 28 bagi 12, 2, sekitar 140% lah. Ya kurang lebih, bisa salah ya, 130 sampai 140% dalam waktu 1 tahun teman-teman. Ini profit saya. Ya, kalau teman-teman yang mau tahu history trading saya ya seperti ini gitu. 1 tahun dari 28.000 itu menjadi, apa itu namanya, 40.000. Dulu itu teman-teman ya, 28.000 itu kalau nggak salah dulu itu saya deposit masih 15.900 ya. Jadi sekitar 445 jutaan waktu itu ya modal saya di awal tahun, 2024. Kemudian, profitnya itu adalah $40 gitu, 40.000 ya, 40.000 dikali 15.900 ya, profitnya adalah sekitar 600 juta. Nah, jadi kalau di total-total di dalam akun saya itu ada sekitar 1 M ya, cuman sudah saya withdraw. Nah, sekarang di akun saya itu tinggal $50.000 teman-teman. $50.000.
Nah, itu sekitar sekarang itu sekitar 18 ya, 18 apa itu kok 18? 800 juta teman-teman, kok 18. Nah, itu di akun saya sekarang tinggal 800-an juta. Anggap aja kan, dolar sekarang kan 16.000 ya, kayak gitu. Ini teman-teman. Nah, itu adalah, jeroan salah satu akun trading saya. Gitu ya teman-teman, buat yang suka nanya, apa itu namanya, "Bang, lu sebenarnya bisa trading nggak sih? Mana portofolionya?" Kayak gitu. Saya nggak jual signal, saya nggak jual kelas, ngapain saya harus pamer portofolio gitu, sebenarnya saya pun juga males. Cuman ya sesekali saya jawablah teman-teman, bahwa kondisi di dalam ataupun jeroan akun trading saya seperti ini. "Bang, kenapa engkau nggak berani, terbuka ya?" Karena memang, apa ya namanya ya teman-teman, saya nggak ini teman-teman, nggak nyaman. Ya teman-teman mau percaya ya silahkan, enggak pun juga enggak masalah gitu. Karena saya nggak nyaman kalau buka copy trade. Asli teman-teman, saya sudah pernah ngalamin. Ya mungkin mental saya aja yang nggak kuat ya teman-teman. Kalau teman-teman ada yang lebih kuat, yang siap untuk dipantau banyak orang, ya silahkan kayak gitu. Meskipun ya saya jujur punya akun copy trade, tapi nggak bakalan saya akuin itu punya saya teman-teman. Karena kalau saya akuin di sini ya, ya nanti jadi beban juga gitu. Jadi terserah gitu. Kalau amit-amit suatu saat saya margin call di akun tersebut gitu, orang-orang nggak tahu itu saya gitu. Orang-orang itu nggak tahu kalau praktisi forex gitu. Jadi saya nggak ada beban mental di sana ya teman-teman. Jadi saya nggak bakalan share kayak gitu. Oke ya teman-teman, dan teman-teman saya punya teman ya yang di aplikasi sebelah ya, dia seorang analis, dia pun juga merahasiakan identitasnya. Gunanya untuk apa sih? Gunanya ya biar dia nggak ada pressure gitu teman-teman. Karena kalau orang itu sudah bisa trading, kemudian dia akhirnya muncul ke publik ya, dia terkenal, itu tradingannya sangat tertekan teman-teman. Saya nggak mau terkenal. Saya nggak mau juga terlalu rame channel YouTube saya nggak mau teman-teman. Ya udahlah di bawah 100.000 aja kalau bisa subscriber-nya. Yang nonton juga nggak usah banyak-banyak. Karena kalau sampai saya terkenal, ada orang yang tahu ya, duit saya banyak kayak gitu, nanti nggak nyaman buat hidup saya gitu teman-teman ya. Oke ya. Oke ya, sekian ya. Dan sharing terakhir dari saya teman-teman. Fokus saja ke yang namanya teknik trading teman-teman, ya. Teknik trading teman-teman dimatengin, fokus yang benar teman-teman, biar apa? Biar ketika megang duit gede, kalian setahun 100% aja itu udah bagus banget. Bahkan teman-teman ya, sebenarnya nggak perlu 100% gitu, 50% aja kalau mungkin modal kalian itu adalah, 500 juta, kan setahun kan jadinya kerasa teman-teman ya, dapat 250 juta. Dan kalau teman-teman simak baik-baik ya teman-teman, saya itu apa adanya. Jadi kalau teman-teman kiranya, percaya dengan edukasi saya, ya silahkan, kalau enggak pun juga terserah gitu teman-teman. Saya apa adanya ke teman-teman. Ketika, stop loss saya bilang stop loss, ketika profit saya bilang profit, ya benar-benar apa adanya, dan itu adalah tradingan akun-akun saya asli teman-teman. Jadi bukan semata-mata bikin tutorial, bukan ya. Tutorial itu kan sampingan. Jadi kalau dari YouTube saya itu penghasilannya per bulan itu nggak nyampe 10 juta teman-teman, 5 juta, 6 juta, 5 juta, 6 juta kayak gitu. Kemudian kalau dari iklan itu juga sekitar 10 juta. Jadi nggak ada apa-apanya sebenarnya dibandingkan daripada akun trading saya. Tapi teman-teman, dengan saya ada YouTube, dengan saya ada endorse, dengan saya ada afiliator, saya nggak perlu mengganggu akun trading saya. Jadi saya withdraw itu ya ini teman-teman, apa ya namanya, withdraw tuh ya ininya aja, apa itu namanya ya, sebutuhnya aja gitu. Jadi enggak yang, oh harus withdraw bulanan kayak gitu enggak, karena memang apa ya teman-teman ya, karena memang saya ada bulanan gitu loh. Nah teman-teman lihat ya, saya baru withdraw itu sebanyak ini, dari tahun kemarin ya. Ini teman-teman 2.000, 2.200, 2.300, 2.300 sama 10.000 sekali.
Jadi saya withdraw cuman 5 kali ya teman-teman dalam waktu 1 tahun. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, inilah tujuan saya teman-teman. Kenapa saya bikin channel YouTube, kenapa saya masih terima affiliate, kenapa saya masih terima endorse ya. Tujuan saya adalah biar akun trading yang ini teman-teman ya, yang mana itu? Yang ini itu benar-benar nggak keganggu sama sekali. Saya itu paling mentingin yang namanya psikologi. Karena pengalaman saya di masa lalu saya gagal karena psikologi trading, bukan karena teknik. Makanya ya teman-teman saya trading tuh pengennya santai, nggak ada yang ganggu. Dari kebutuhan sehari-hari nggak terganggu juga karena memang saya sudah ada YouTube dan lain-lain ya. Nggak ada gangguan dari kebutuhan, kemudian gangguan dari teknis lain. Seperti halnya ada follower yang ngikutin, harus bagi signal ke orang, harus tanggung jawab profitnya orang. Kayak gitu saya nggak mampu teman-teman. Makanya ketika saya ditanya, "Bang, sediain signal dong, berbayar nggak apa-apa." Saya nggak mampu. Nggak mampunya bukan nyediain signalnya, nggak mampunya nanggung mentalnya itu loh, psikologisnya itu loh. Jadi, ya mendingan saya trading sendiri aja, toh hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri gitu. Ini sudah enjoy banget gitu, dan YouTube itu memang untuk keseharian saya biar saya ada aktivitas ya, biar saya ada kegiatan seperti itu teman-teman. Makanya saya sampai bikin banyak channel YouTube. Ya biar tujuannya ini buat tabungan saya gitu. Sekarang saya masih punya $50.000 di akun saya yang paling gede. Untuk akun yang kecil-kecil tuh ada 3.000 kayak gitu, ada 3 ya teman-teman. Dan ya santai aja gitu. Akhirnya apa? Akhirnya saya nggak keganggu sama sekali psikologi saya. Itulah alasan kenapa saya nggak buka copy trade, kenapa saya nggak buka MK5. Mungkin kalau ada yang bilang, "Bang, alah itu mah alasan, padahal lu mah nggak bisa sebenarnya." Ya nggak masalah gitu. Saya pun nggak diakuin sebagai trader pun juga nggak ada ruginya sama sekali gitu ya teman-teman ya. Mau semua orang nggak bilang saya nggak bisa trading pun nggak masalah gitu. Kalau semua orang nggak percaya, nggak ada yang nonton channel saya, ya saya tinggal tutup aja, saya tinggal cari kesibukan yang lain dan saya tetap bisa trading sendiri kok teman-teman, seperti itu. Ya ini juga menjawab, keraguan daripada teman-teman ya yang suka nanya nanya apakah edukasi ini real atau enggak ya. Real teman-teman, yang saya kasih ke teman-teman itu beneran real. Kalian lihat akhirnya kena stop loss di YouTube itu banyak dari video saya. Ya memang saya nunjukin stop loss-nya. Jadi ketika rugi saya tunjukin. Prayoga.id itu channel saya juga ya. Kemudian di sini 1, 2. Nah, ini juga praktisi forex ini channel saya ya. Kemudian mana lagi? Ini ya teman-teman praktisi forex ini apa itu namanya? Channel saya lagi. Nah, ini juga channel saya. Banyak stop loss yang saya upload di channel saya. Tujuannya apa, teman-teman? Agar teman-teman yang belajar di channel saya itu benar-benar ngerti realnya trading itu seperti apa. Ya, cara saya profit dan cara saya rugi itu saya tunjukin semuanya ke teman-teman. Jadi enggak setengah-setengah gitu, enggak cuman pamer, "Oh ini profit," enggak. Rugi pun saya pamerin juga ya. Gitu teman-teman. Kalau teman-teman tanya apakah edukasi saya real atau enggak ya jawabannya sangat real gitu. Ini juga ngomong panjang lebar malah kena stop loss. Saya upload juga ke teman-teman. Jadi biar tahu kondisinya seperti apa. Nah, itu ya teman-teman, saya kasihin tips sedikit tentang hasil trading saya selama 1 tahun dan juga sharing-sharing saya, sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman. Jadi nanti kalau masih ada yang nanya MGL5, My Effect Book kayak gitu, kalaupun ya teman-teman dapat data tradingan saya, kalian bisa ngikutin, yang untung kalian, yang rugi saya teman-teman. Ya, kalau cuman komisi dikit-dikit kayak gitu ya, yang rugi tetap saya. Karena mentalnya saya yang nanggung, teman-teman. Gitu. Itulah alasan kenapa saya nggak mau, teman-teman. Kadang ada yang maksa-maksa ya, "Bang, MKL5 dong, mana buktinya mana buktinya?" gitu. Yang untung Anda, yang rugi saya gitu. Kalau saya tunjukin, apa untungnya buat saya ketika saya bikin MKL5 dan My Effect Book? Apa untungnya? Saya nggak buka kelas ya, saya nggak jualan signal, saya nggak jualan copy trade ya, bahkan saya sudah bisa sebenarnya ngandelin tradingan saya sendiri. Apa untungnya gitu? Ya mungkin bisa sih ketika saya pamer MG5 terus banyak yang follow, duitnya makin banyak, tapi beban psikologisnya saya nggak kuat.
jujur aja kayak gitu. Oke ya teman-teman, jadi sudah menjawab ya sampai sekarang ya, tentang apa itu namanya, tentang, pertanyaan-pertanyaan teman-teman seputar portofolio trading dan juga, MGA 5 ya, seperti itu teman-teman ya. Oke ya, sampai di sini dulu dan kalau masih ada pertanyaan, tanyakan aja di kolom komentar ya teman-teman, seperti itu.